الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ilmu kepada kita, senantiasa memudahkan amal kepada kita, dan memberikan balasan yang terbaik atas segala amal perbuatan kita yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berjalan di atas tuntunan dan hidayahnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya materi kita pada siang hari ini adalah materi yang sangat penting dan sangat urgen, terkhusus kita sebagai seorang muslim secara umum dan sebagai tenaga pendidik secara khusus, yaitu bagaimana pola atau cara kita mendampingi anak-anak kita, peserta-peserta didik kita dalam melalui jenjang pendidikannya. Karena kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara khusus itu tidak lain untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah kepada Allah ini sifatnya umum. Segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk kebaikan-kebaikan di atas petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabi Adam atau sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada para malaikat, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Rabb kalian kata kepada para malaikat bahwasanya saya akan menciptakan suatu makhluk, manusia, sebagai khalifah di muka bumi yang memakmurkan bumi, baik dari sisi keduniaannya dan tentunya dari sisi ukhrawiyahnya. Nah, inilah yang ingin dicapai dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada seluruh manusia bagaimana meraih tujuan tersebut. Dibekali berupa fitrah, berupa potensi dari dalam dirinya. Makanya manusia itu diciptakan di dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kecenderungan terhadap kebaikan, kecenderungan terhadap ketaatan, senantiasa mencari Sang Penciptanya, senantiasa ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jiwa yang hanif, selalu condong kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menginginkan dekat dengan Penciptanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membekali dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini kalau tidak ada pada manusia, kita tidak akan hidup. Dunia ini tidak akan berjalan. Kita tidak akan bekerja, tidak akan mencari nafkah, bahkan tidak akan menikah, memiliki anak kecuali dengan hawa nafsu tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir." Manusia dihiasi di sesuatu yang baik apabila nafsu ini ditempatkan pada tempatnya. Apabila nafsu dilampiaskan sesuai dengan tuntunan syariat, menginginkan seorang istri, menginginkan anak, menginginkan harta, ini tujuannya untuk
memakmurkan kehidupan dunia, dan tentunya juga lebih penting lagi bagaimana kita mendapatkan kenikmatan atau kehidupan akhirat yang lebih baik. Hanya saja nafsu ini sifatnya tidak fleksibel atau mudah terpengaruh. Apalagi terkadang nafsu ini terkadang bersifat amarah, senantiasa mendorong, mengajak kepada keburukan. Inna nafsa ammaratun bisu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya jiwa itu sering cenderung kepada mengajak kepada keburukan, melampaui batas, senantiasa keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang nafsu ini juga menjadi lawamah. Setelah melakukan keburukan, muncul ini perasaan penyesalan, perasaan bersalah ketika melakukan suatu keburukan. Tapi ketika jiwa ini senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi an-nafsul mutmainnah, jadi jiwa yang tenang. Inilah potensi-potensi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya, menurunkan perintah dan larangannya kepada manusia. Itulah ilmu yang harus kita kejar. Itulah pendidikan yang harus kita miliki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan syariatnya, tidak menurunkan begitu saja, menurunkan kitab suci kemudian masing-masing manusia mempelajarinya dengan sendiri. Tidak. Allah tahu bahwasanya manusia itu pendamping, butuh seseorang yang membimbing dia. Makanya diutus para nabi dan rasul. Karena proses belajarnya manusia itu membutuhkan qudwah, membutuhkan seorang pendamping. Tidak mampu mengetahui, tidak mampu mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengantar kepada ketakwaan, mengantar kepada kebaikan, mengajak kepada berpikir yang lebih baik, baik itu urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya, kecuali melalui bimbingan para nabi dan rasul. Begitu pula setelah para nabi dan rasul terputus setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan tentunya penutup para rasul. Sehingga yang melanjutkan tugas para nabi dan rasul adalah para ulama, para alim yang menimba ilmu, yang mengambil ilmunya dari nabi terkhusus dan para nabi yang Allah utus ke muka bumi ini. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal ulama warathatu al-anbiya. Para nabi itu adalah pewarisnya, mewarisi ilmunya dan tentunya mewarisi tugasnya untuk mendampingi manusia, membimbing umat manusia meraih tujuannya, mencapai tujuannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam Islam ada beberapa prinsip yang harus dimiliki atau prinsip-prinsip dasar yang dipakai dalam membimbing manusia, menuntun manusia, terkhusus peserta didik kita ini secara khusus. Tapi sebenarnya materi ini sifatnya umum. Tapi karena kita di sini sebagai seorang pendidik di sekolah, maka kita khususkan kegiatan kita, aktivitas kita sebagai seorang guru atau minimal sebagai seorang orang tua dalam rumah tangganya yang bertugas untuk mendampingi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bagaimana mereka meraih tujuannya. Dan tentunya tujuan ini tidak dapat kecuali dengan ilmu. Ada beberapa prinsip yang harus dipahami dalam mendampingi peserta didik atau murid-murid kita atau orang-orang yang kita bimbing dalam menuntut ilmu. Yang pertama, harus didasari dengan prinsip Rabbaniyah. Ini prinsip ketuhanan, bahwasanya
Kita dalam belajar, kita dalam mengajar, bahkan dalam segala aktivitas kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita berbuat. Apapun aktivitas kita, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu an awwalul muslimin." Katakan wahai Muhammad, ini Nabi sebagai seorang pembimbing, seorang pendamping, sebagai seorang Nabi dan Rasul yang akan membimbing umat. Katakan, bahwasanya sesungguhnya salatku, nusuki, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, segala aktivitas kehidupan kita, segala nafas kita hanya untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita belajar, ketika kita mengajar, ketika menjadi musyrik, mungkin kita tidak mengajar, tapi kita sebagai pengawas, sebagai petugas, sebagai karyawan dalam lembaga pendidikan, ini tugas kita semua. Bahwasanya kita berada di satu lembaga itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua namanya prinsip tawazun, keseimbangan. Dalam pendidikan tidak cukup hanya dari sisi rohanianya saja, harus juga dari segi intelektualnya, dari segi fisiknya, jasmaninya, rohaninya, sosialnya. Itu semuanya harus dipertimbangkan dalam pendidikan. Ketika menjadi pendamping, menjadi musyrik, itu harus diperhatikan. Jangan hanya satu sisi saja yang kita perhatikan, kemudian kita abaikan sisi yang lain. Terkadang dari segi rohanianya, masya Allah, akidahnya, ibadahnya, tapi akhlaknya, sosialnya dengan orang yang buruk. Terkadang juga dari segi ibadahnya, masya Allah, tapi dari segi dunianya diabaikan. Dia terlantarkan istrinya, terlantarkan anaknya dengan alasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, dan itu tidak diinginkan dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa bataghi fima ataka Allah darul akhirah." Kejar, cari baik apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi kita di akhirat kelak dalam surga. Kejar bagaimana kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagianmu dari urusan dunia. Kita punya tugas secara keduniaan. Kita punya tanggung jawab. Kita punya kewajiban terhadap orang lain. Inna li badanika 'alaika haq, wa li rabbika 'alaika haq, wa li zawrika 'alaika haq, wa li jarika 'alaika haq. Orang-orang yang ada di sekitar kita punya hak terhadap kita. Kedua orang tua kita punya hak. Tetangga kita punya hak. Teman-teman kita punya hak. Apalagi di dalam lembaga. Kita punya kewajiban terhadap ini harus dipertimbangkan. Ketika kita mendidik, bagaimana anak didik kita ini paham bahwasanya kita hidup bukan hanya dari satu sisi saja, bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk kemaslahatan orang lain, untuk kebaikan orang lain. Bagaimana kita hidup di dunia ini saling menguatkan, saling membantu. Manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara prinsip dalam pendidikan di dalam Islam adalah namanya prinsip syumuliyah. Bahwasanya Islam mengajarkan kepada manusia segala aspek kehidupan. Tidak ada sisi-sisi kehidupan dalam manusia yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya kecuali ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Hanya tidak boleh kita berbicara dalam satu perkara, baik itu dunia dan akhirat, kecuali kita meminta atau mencari tuntunannya dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak mengatakan bahwa Islam itu hanya di masjid saja. Tapi kalau di luar masjid tinggalkan Islam. Kalau ibadah Islam, tapi kalau berbisnis tinggalkan Islam. Tidak. Segala aspek. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu.
Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, itu ada dijelaskan dalam Al-Quran. Cuma jangan berpikir bahwa segala teknisnya ada dalam Al-Quran. Tidak. Ada kaidah-kaidah umumnya saja. Makanya ada seorang ulama ketika membaca ayat ini, ketika dia ke Eropa, katakan dalam Al-Quran ada segala sesuatunya jelas. Ada yang bertanya, bagaimana cara membuat pizza? Ada dalam Al-Quran. Cara membuat makanan ini, makanan itu. Kata ustaznya ada. Ada dalam Al-Quran. Gimana? Ada. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalu ahla dzikri in kuntum", panggil itu tukang pizza. Nah, jadi saya berkata, karena dalam Islamnya kita, kalau kita tidak tahu, kan sekarang kepada orang yang ahli, orang yang punya pemahaman. Ada namanya ilmu, tajribah, kebiasaan, pengalaman. Ini orang yang berpengalaman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat penduduk Madinah yang mengawinkan pohon kurma, Nabi tidak pernah melihat seperti itu di negerinya. Di Mekah bukan petani, Mekah peternak yang atau pedagang kebanyakannya. Tidak pernah melihat perkawinan pohon kurma. Ketika melihat para sahabat di Madinah mengawinkan pohon kurma, suaminya seperti apa? Mungkin saja tumbuh begitu saja. Akhirnya sahabat meninggalkan. Itu tidak berhasil panen kurma. Ayo bertanya, kenapa tidak berhasil? Ya Rasul, engkau yang mengatakan begini dan begini. Maka kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri duniakum, dalam urusan dunia kan inovasi. Tapi ada aturannya dalam Islam, yaitu jangan sampai merusak. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang merusak. Ketika perkara dunia, kita melakukan sesuatu teknologi atau apa saja, penemuan-penemuan duniawi, tapi kalau merusak tidak boleh dalam Islam. Ada aturan umumnya. Jelas, ketika kita mendidik anak-anak didik kita harus ajarkan bahwasanya kita hidup di muka bumi ini dan syariat Islam yang Allah karuniakan kepada kita sebagai seorang muslim itu mencakup segala aspek kehidupan, bukan hanya dari satu sisi prinsip saja atau kehidupan. Kemudian di antara prinsip dalam mendidik atau dalam membimbing atau mendampingi anak-anak didik harus kita pahami ada namanya prinsip murunah atau fleksibilitas atau tadarruj. Jika kita mendidik, jangan kaku dalam mendidik. Ada hal-hal yang membutuhkan pembaharuan. Apalagi ini bukan berkaitan dengan masalah akidah, bukan berkaitan dengan dasar-dasar ibadah. Terkadang berkaitan dengan fasilitas, dengan wasilah. Ketika wasilah atau fasilitas dalam suatu pendidikan dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan syariat, memakai kamera, memakai gambar, atau memakai contoh-contoh, selama tidak bertentangan dengan syariat, selama itu dibutuhkan dalam dunia pendidikan dan tidak ada pelanggaran syariatnya, maka boleh diterapkan, boleh diterapkan fasilitasnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan sahabat atau Tuhan azannya, ketika azan itu tidak azan di masjid tapi naik azan di atas gunung. Tujuannya apa? Bagaimana suara azan itu sampai ke tempat yang lebih jauh lagi? Bagaimana orang-orang yang jauh mendengarkan suara azan? Nah, di mana sekarang tidak perlu kita naik ke atas menara untuk azan, untuk menyampaikan suara azan. Ada pembesar suara. Nah, ini semua masih di masalah boleh. Kadang harus menyampaikan, saya mengatakan diuji syahid minkumul ghaib, yang tidak hadir menyampaikan kepada yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Alhamdulillah, direkam, tinggal diperlihatkan videonya, tidak, sehingga sekalipun dia tidak hadir, dia bisa mendapatkan ilmu selama tidak ketika tidak ada kesempatan untuk hadir. Artinya apa? Dalam Islam, selama itu sesuatu yang mengantar kepada kesempurnaan pencapaian dalam menuntut ilmu, maka itu dibutuhkan. Makanya ulama ketika memaparkan ilmu-ilmu seperti pembagian tauhid, mengatakan pembagian tauhid tidak. Kenapa? Karena tidak ada masalah. Ini pembagian dalam keilmuan ini
Ini bukan termasuk bagian daripada inti ibadah, tapi ini bagian dari wasilah. Bagaimana supaya orang paham tauhid, dibagi tauhid itu terbagi tiga, sama seperti isim fi'il huruf dibagi tiga. Ini sadar orang ilmu nahu. Mereka paham nahu dari kebiasaan kesehariannya. Dalam ilmu fikih ada usul fikih, ada di masa Nabi SAW. Tapi ini semua sebagai bentuk pengembangan terhadap keilmuan supaya dimudahkan ilmu itu. Jadi Islam itu fleksibel. Artinya selama itu ada manfaat di situ dan tidak bertentangan dengan teks-teks Islam, maka itu dibolehkan. Kemudian ada namanya tadarrus, sedikit demi sedikit. Ketika kita mendidik, kita menasihati, jangan semuanya langsung mau diterapkan, mau semuanya mau langsung diamalkan, sedikit demi sedikit. Apalagi kalau yang kita didik ini masih muda, aku masih di masa-masa mudanya. Jangan langsung mau dikasih banyak. Dan itu terkadang berbeda antara satu murid dengan murid yang lainnya. Ada yang mungkin dalam satu hari dia bisa hafal sekian kosakata, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa hafal beberapa ayat, ada yang tidak bisa. Hanya seorang pendamping harus melihat itu, jangan mau disamakan, jangan dipaksakan. Karena kemampuan manusia itu berbeda-beda. Makanya harus pandai melihat ini. Bahwasanya dalam pendidikan harus bersifat fleksibel, harus bersifat tadarrus, jangan memaksakan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa ma kuntum tadrusun." Jadilah seorang rabbani. Ibnu Abbas mengatakan rabbani itu hukama fuqaha, adalah seorang alim yang bijaksana. Bijaksana itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, mampu melihat kondisi, mampu melihat keadaan, mampu melihat waktu, mampu melihat tempat. Itu pandai supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi dia meninggalkan pendidikan karena merasa tidak mampu atau merasa lemah, padahal kemampuannya belum sampai. Makanya Imam Bukhari memberikan komentar terhadap ucapan Ibnu Abbas ini, mengatakan wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbin nas bi-sughari ilmi qabla ibadah. Rabbani itu adalah orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Dasar-dasar sebelum ilmu-ilmu yang luas. Dasar-dasar itu dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah, dasar-dasar akhlak. Jangan langsung semua yang kita tahu kita sampaikan kepada didik kita. Semua yang kita amalkan harus diamalkan oleh anak didik kita. Belum ada yang bisa kita amalkan, kita belum bisa amalkan. Tingkat keimanan seseorang itu berbeda-beda. Nah, karena kenapa tidak bisa melakukan sekali ini? Ya, kamu tidak gampang bagi dia. Apa susahnya ditinggalkan kemungkaran? Ya menurut kamu gampang meninggalkannya, tapi dia belum, masih awal nafsunya masih lebih mendominan. Keimanannya belum kuat sehingga mampu meninggalkan itu. Terkadang kita memaksa, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, jangan mengukur orang lain dengan diri kita. Ini jadi masalah terkadang. Makanya saya tidak bisa. Nanti sama-sama manusia, sama-sama dua mata, sama itu. Keimanan orang bertiga. Tiga ini akidah ahli sunnah. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'at wa yanqus bil ma'asiyah. Ketaatan kita berbeda-beda. Keimanan kita, ilmu kita berbeda-beda. Tidak ada orang yang ilmu yang sama yang duduk di hadapan saya ini, sekalipun saya yang berbicara, yang dipahami berbeda-beda. Yang paham sedikit, yang paham banyak, ada yang tidak paham sama sekali. Itu sesuatu yang normal. Kemudian di antara prinsip yang terakhir ada prinsip uswatun hasanah. Dan kita sebagai pendidik atau pembimbing, pendamping dalam mendidik anak-anak peserta didik kita harus menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan. Makanya sifat yang paling mulia di sisi Nabi itu kata Allah, "Kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Suri teladan. Karena anak-anak didik kita atau orang-orang yang kita ajari itu lebih mudah menerima apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Makanya ketika Nabi Aisyah ditanya tentang akhlaknya Nabi, Aisyah mengatakan akhlakul Quran. Artinya Nabi itu artinya Nabi mempraktikkan semua yang ada dalam Al-Quran. Sehingga sekali baca Quran, dia sudah tahu isinya Al-Quran hanya dengan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kamar itu musalli. Kalau seperti kamu lihat saya salat. Orang awam melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika Nabi menunaikan ibadah haji di Hajjatul Wada, Nabi tidak bikin daurah tentang haji, tidak langsung lihat saya cara haji. Selesai urus. Tidak dikasih dulu pelajaran ini, bahasa kitab ini, baru pergi haji, tidak. Iya, saya menunjukkan bahwasanya dengan berilmu dalam beribadah kita butuh guru. Itu juga dengan anak-anak ini. Yang sampai kita menyampaikan sesuatu lain yang dia lihat dari diri kita. Nah, ini sesuatu yang terkadang dilema bagi anak didik. Ketika yang dipelajari, dia tidak lihat dari gurunya atau dari pendampingnya. Kemudian ini tadi prinsip-prinsipnya. Kemudian bagaimana kita mendampingi anak-anak kita atau membimbing anak didik kita dalam pendidikannya, dalam keilmuannya. Ada beberapa sisi atau aspek yang harus diperhatikan dalam mendidik anak-anak kita atau mendampingi anak-anak didik kita. Yang pertama harus diperhatikan aspek spiritualnya, keimanannya, akidahnya. Begitu juga dengan akhlaknya atau istilahnya tarbiyah ruhiyah wal khuluqiyah. Bagaimana rohaninya kita didik, kita latih, kita bimbing. Begitu juga dengan akhlaknya, hablum minallahnya dengan hablum minan nas. Yang sampai seperti saya katakan tadi, dalam segi ibadahnya masya Allah, mungkin dia dalam prestasinya, dalam menghafal ini semua bagus sekali. Tapi ketika dia bermuamalah dengan teman-temannya, dia pikir, dia selalu hasad dengan teman-temannya, dia cemburu, dia ingin menang sendiri. Tidak ada akhlak-akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Hanya untuk membentuk spiritual rohanianya seorang anak. Begitu juga dengan akhlaknya. Ada hal-hal yang teknisi yang kita sampaikan atau kita ajarkan kepada anak didik kita. Di antaranya adalah senantiasa memberikan nasihat. Mungkin tidak mesti di dalam satu pelajaran. Jika kita melihat ada sisi-sisi spiritual atau sisi akhlaknya yang menyimpang, kita langsung bisa. Kita langsung aja secara langsung, ini tidak bagus, ini tidak benar, ini seharusnya begini, ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan mau'idah hasanah bil hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati," dengan penuh bijaksana. Jangan langsung dengan kata-kata yang kasar, jangan langsung dengan hinaan, dengan celaan, tapi dengan hikmah. Kalau dia ada pembangkangan, ada ketidaksenangan, baru mau'idah hasanah. Mau'idah ini lebih keras sedikit daripada penyampaian. Ada sisi ketegasan sudah, karena nampak pembangkangan, nampak ketidaksenangan, nampak penolakan. Berarti dikasih mau'idah, dikasih ancaman, dikasih teguran, nanti Allah marah, nanti tidak senang, nanti dihukum di akhirat. Tapi itu juga dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Tapi itu memberikan dengan memberikan argumen. Ini kan ada argumennya, membantah dengan berdialog. Karena mengatakan wajadilhum billati ahsan. Jadi kalau nanti yang apa tuh engkau jadi sudah mau dua menyampaikan argumennya. Ada yang mungkin jadi tidak seperti yang kita, atau yang dia lihat tidak seperti yang kita sampaikan. Jadi ketika dia mengungkapkan argumennya dengan ini tidak benar, karena tidak benar, harus berdialog dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian diantaranya juga untuk aspek spiritualnya ini dan akhlaknya, kita bisa menyampaikan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, baik dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang saleh dalam Al-Quran atau dalam hadis itu ada ibrah, ada pelajaran yang baik. Karena kata umat Arab itu al-ayyamu dua, hari itu saja yang berputar.
Kejadian sekarang itu juga di kejadian-kejadian dulu, pelakunya saja yang berbeda, waktu dan tempatnya saja yang berbeda, namanya saja berbeda, tapi hakikat kejadian itu juga kesyirikan, kekufuran, rakus cinta dunia, mementingkan diri sendiri itu kejadiannya. Mungkin orangnya saja yang berbeda, sehingga ketika kita melihat kisah-kisah para nabi terdahulu, kita akan mendapatkan contohnya di kehidupan. Nah, ini tentunya anak kecil dia paling senang dengan kisah-kisah, cara penyampaian kisahnya dengan cara yang baik. Kemudian perlu juga latihan, secara rohani dan secara akhlak harus ada pelatihannya, amaliannya, baik itu dengan zikir-zikir, doa-doa. Kalau dia diasramakan, ada sholat malamnya, ada puasa-puasa sunnahnya, karena ini semua melatih rohanianya, spiritualnya, melatih akhlaknya. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, siam junnah, puasa itu membentengi dari keburukan. Tentunya ini kalau dibiasakan dari kecil, maka ibadah-ibadah ini akan membekas, akan terbiasa nanti di kehidupan selanjutnya ketika dia sudah besar, itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan melekat dan akan membentengi dirinya dari hal-hal yang tidak disenangi. Kemudian seperti tadi saya katakan tadi, perlu ada dialog, bagaimana berbicara dengan anak didik kita. Dia terkadang anak-anak itu ingin mengungkapkan unek-uneknya, tapi terkadang malu, terkadang takut, terkadang ragu. Kadang kita yang mulai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdialog dengan sahabatnya, menanyakan kabarnya sahabatnya, bagaimana keadaannya di rumahnya, mencari kenapa si bulan tidak hadir, kenapa ini, apa yang terjadi, kenapa kemarin tidak hadir di sekolah, bagaimana kalau sudah sakit, bagaimana kesehatannya. Baru kadang dari dialog itu ada nasihat-nasihat yang kita selipkan, ada pelajaran-pelajaran yang kita selipkan di situ. Kemudian setelah spiritual dan akhlaknya, tentunya yang diperlukan juga adalah intelektualnya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas cara berpikirnya anak-anak kita itu. Bagaimana menjadi orang yang cerdas, orang yang intelek, baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya. Nah, di antara tekniknya atau caranya itu dengan memakai metode tadabbur, tafakkur, sebagaimana dalam Al-Quran banyak dicontohkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat." Allah perintahkan kita melihat bagaimana penciptaan onta, penciptaan langit, penciptaan gunung, bumi, bahkan semua yang ada di sekitar kita, bahkan pada diri kita, itu kita diperintahkan untuk memperhatikannya. Ini untuk melatih apa? Cetakan akalnya. Karena akal ini sumber ilmu akal ini bersumber dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Semakin banyak yang dia lihat, banyak yang dia dengar, banyak yang dia rasakan, melatih kembangan cara berpikirnya. Begitu juga dengan seperti tadi dialog-dialog, bagaimana melatih logikanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinukil dari Aisyah ibnu Abi Mulaika mengatakan, itu Aisyah tidak mendengar sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak paham kecuali Aisyah menanyakan langsung kepada Nabi. Artinya ketika mendengar sesuatu kemudian itu tidak bisa dipahami atau seolah bertentangan dengan sesuatu yang lain, ditanyakan. Terkadang kita tidak paham di dalam kesehatan, mungkin tidak sampaikan. Ada yang tidak paham, ini yang tidak siapa. Ini perlu dilatih anak didik kita. Berani bertanya, dilatih supaya mau bertanya. Karena bertanya itu latihan juga. Kalau tidak dilatih, maka selamanya dia tidak mau bertanya, malu. Terkadang kita mau bertanya, berdiri sudah lupa. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat-ayat, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil ahillah. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu melahirkan keilmuan di anak-anak, dilatih. Hanya ada beberapa syekh atau ustaz yang tanya setelah kajian buat tanya jawab, karena itu melatih cerdas. Itu juga anak didik. Kita kasih materi, setelah itu
adakan dialog-dialog. Nah, ini berarti anak-anak kita berani mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan unek-uneknya, dan jangan ditertawakan. Jangan ditertawakan ketika dia bertanya, mungkin pertanyaannya lucu atau dihinakan, apa pertanyaan apa seperti, tapi dikasih motivasi supaya berani bertanya. Kemudian diantaranya juga metode apa intelektual ini, ada istilahnya talqin wa tikrar. Talqin hanya ditalkin itu artinya diucapkan, seperti menghafal Al-Quran. Bagaimana melatih anak-anak menghafal Al-Quran, itu ditalkin semua, sampaikan ayat diulang-ulang berkali-kali sampai mereka hafal. Begitu juga hafalan-hafalan bahasa Arabnya atau hafalan-hafalan ilmu-ilmu yang lainnya, karena diulang-ulang ditalkin. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhud kama yu'allimuna Al-Quran. Nabi mengajari kami tasyahhud seperti mengajari kami Al-Quran. Ditalkin itu. Ketika Nabi mengajarkan kepada seorang sahabat Al-Bara bin Azib tentang doa yang dibaca sebelum tidur. Al-Bara bin Azib langsung yang membacakan doa itu di hadapan Nabi SAW. Ketika ada keliru, Nabi itu tidak seperti itu, lafaznya seperti ini, lafaznya yang benar. Makanya Nabi juga, kata Anas bin Malik, Nabi SAW itu tidak takallama kalimat ada dalam. Nabi terkadang kalau bicara dia ulang sampai 3 kali. Tujuannya supaya paham. Jangan tahu, sudah saya ulang, jangan lagi bertanya, jangan diulang, tidak ulang. Kalau muridnya belum paham, diulang lagi untuk mereka paham. Jadi intelektual itu biasanya ada orang satu kali, ada orang 2 kali, ada orang 3 kali, ada orang 3 kali. Baru dia paham. Kemudian termasuk juga yang perlu diperhatikan ketika kita mendampingi atau mendidik anak-anak didik kita, harus diperhatikan juga pendidikan emosionalnya atau psikologisnya, kejiwaannya. Nah, ini kejiwaan seorang anak didik ini harus diperhatikan oleh gurunya atau pendampingnya. Kadang anak kita itu lagi sedih, tidak sama ketika dia lagi gembira, ketika dia sedang sakit, tidak sama ketika dia sedang sehat, ketika ada masalah di rumahnya, tidak sama ketika dia sedang tidak ada masalah. Sehingga emosionalnya ini harus dilatih, harus diperhatikan dari anak didik kita. Termasuk caranya juga itu, ketika jiwa anak didik kita tidak stabil, itu dengan menyampaikan namanya istilah targhib wa tarhib. Terkadang anak didik kita lagi malas-malasnya, dia terkadang mempan kalau dia diberikan motivasi, kasih motivasi. Ada yang tidak cocok dengan motivasi, nanti aja baru mau. Ada yang cocok dengan ancaman, tidak cocok dengan motivasi. Ada yang cocok motivasi, tidak cocok dengan ancaman. Hanya dalam Islam, Nabi SAW itu memadukan dua ini. Basyiran wa nadhir. Basyir itu menyampaikan kabar-kabar gembira. Karena terkadang jiwa itu senang dengan kabar-kabar. Ada juga tidak, nanti diancam baru semangat. Karena Nabi SAW pada dalam hadis menyebutkan dan mengatakan, alaikum bisidq, kalian senantiasa jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu mengajak kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah. Jadi diajarkan bagaimana itu jujur, akibatnya jujur, bagaimana konsekuensinya, apa yang didapatkan ketika seorang itu jujur. Kemudian selanjutnya mengatakan wa iyyakum wal kadhib. Langsung dijelaskan awannya. Kemudian disebutkan innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ila nar. Jadi Nabi selalu menyeimbangkan antara targhib dan tarhib, dan disesuaikan dengan keadaan atau kondisi emosionalnya, kondisi kejiwaannya, sehingga anak didik kita itu betul-betul memiliki kejiwaan yang bukan cuma akalnya yang bagus, tapi kejiwaannya juga stabil, kejiwaannya juga baik, kejiwaannya juga sejalan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang juga kita memberikan pujian ketika anak didik kita itu sukses atau mendapatkan hasil yang baik, atau dia menjawab dengan jawaban yang baik, kita puji. Nah, terkadang kejiwaan itu ada orang senang kalau dipuji, senang kalau dikasih hadiah. Nah, siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Terkadang juga tidak nampak seperti itu, dan harus diancam.
Ya, harus dikasih ancaman. Kalau dia melakukan keburukan nanti hukumannya seperti ini. Jangan mengatakan tidak boleh. Ada sebagai orang mengatakan, oh pendidikan tidak boleh ada, jangan tidak boleh. Tidak boleh ada hukuman. Dalam Islam ada pahala, ada dosa, ada kebaikan ketika kita melakukan kebaikan, ada hukuman ketika kita melakukan keburukan. Makanya Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan", ya kasih apresiasi kalau kita melakukan kebaikan. Hanya ada sebagian juga mengatakan kalau beribadah jangan mengharapkan apa-apa dari Allah. Pokoknya ikhlas beribadah kepada Allah, tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka. Ini pendidikan tidak benar itu. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan kita. Nabi ditanya bagaimana apa amalan yang memasukkan saya ke dalam surga, apa amalan yang menjauhkan saya dari neraka. Kenapa? Karena jiwa itu terkadang membutuhkan mendorong. Terkadang jiwa ini nanti diancam baru mau bagus. Hanya dalam Al-Quran dia kesegat. Disebutkan surga, disebutkan neraka. Maka Allah sendiri yang meminta kita supaya ketika kita beribadah mengharapkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun beribadah tidak membutuhkan apa-apa dari Allah, seolah-olah Allah yang membutuhkan ibadah kita, bukan kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia pendidikan seperti itu juga. Kalau ada yang berhasil dikasih hadiah, dikasih ini, berprestasi, dikasih yang mendapatkan nilai terbaik ini ilmunya. Terkadang kalau tidak melanggar, kalau dia tidak melakukan tugasnya, bisa dikasih hukuman. Sekalipun hukuman itu sifatnya mendidik, jangan hukuman yang sifatnya menjatuhkan, merendahkan atau menyakiti. Kemudian di antaranya juga ini terakhir adalah aspek sosialnya. Harus kita perhatikan juga bagaimana anak didik kita itu baik dalam bersosial, baik dalam berakhlak bermuamalah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagaimana sikap ingin berbagi, sikap membantu orang lain. Saya mengatakan Allah fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Selama orang itu membantu saudaranya, Allah akan membantu dirinya. Bagaimana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Artinya bagaimana dalam dunia pendidikan kita perhatikan aspek sosialnya, akhlaknya. Bagaimana anak didik kita bukan hanya sukses dalam pendidikan, menghafal, Arabnya, nilai-nilainya bagus, tapi akhlaknya juga harus bagus. Makanya Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Keimanan itu tidak dilihat bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana hafalannya, tidak. Tapi justru saya mengatakan ukuran bagusnya iman seseorang itu ketika dia bersosial, ketika dia bermuamalah. Karena kita tidak memperhatikan ini. Terkadang kita cuma lihat hitam putih di atas kertas lembaran nyawaman. Harusnya penilaian akhlak itu harus lebih diutamakan. Betapa banyak orang yang cerdas tapi rusak akhlaknya justru merusak di luar. Ada mungkin di sekolah nilainya rendah, tapi dia punya akhlak yang bagus di luar, dia mau bermanfaat untuk orang lain. Karena kita mendidik bukan hanya bagaimana otaknya saja, akalnya saja, tapi bagaimana yang kita didik itu betul-betul sempurna, sempurna. Dunianya, akhiratnya, akhlaknya, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Nah, ini yang berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang pendamping atau secara umum kita sebagai seorang muslim yang tentunya saling menasihati, saling memperbaiki satu dengan yang lainnya. Ketika ada hal-hal yang baik kita ajarkan kepada orang lain, ada hal-hal yang buruk kita berusaha menasihati, mengingkari, memperbaiki, tentunya dengan cara yang dicontohkan atau yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Tentunya materinya luas, ya. Tapi ini secara singkat semoga bisa dipahami, bisa diambil pelajarannya, bisa bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terkhusus dalam dunia kita, dunia pendidikan, kita di sekolah secara khusus.
Semoga ini bisa menjadi bekal kita sehingga kita menjadi seorang pendidik yang lebih profesional dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.